Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waqtafa bi hadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Apa itu ketakwaan kepada Allah yang benar? Yaitu bertakwa kepada Allah dengan beramal apa yang Allah perintahkan atas dasar adanya perintah bahwasanya hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk ketakwaan kepada Allah adalah dengan meninggalkan larangan atas dasar adanya larangan bahwasanya hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan berlandaskan ilmu. Ilmu apa yang maksud? Yaitu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu dunia, bukanlah ilmu AI, bukanlah ilmu yang lain-lain, tetapi ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perkataan terbaik adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman hidup adalah hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah yang diadakan dalam hal beragama, apa yang dikreasikan oleh orang dan dibilang ini baru keren. Bukan itu. Dalam beragama kita tidak bisa memakai istilah ini baru keren. Kita memakai istilah ada dalilnya tidak dari Allah. Rasulullah perintahkan tidak hal tersebut. Kalau tidak ada perintahnya maka tinggalkan. Kalau ada baru kita lakukan. Mengapa kita harus meninggalkan perbuatan bid'ah? Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan bermuara ke neraka jahanam. Wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hal yang
harus kita ingat selalu bahwasannya hari ini kita tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Kita masih bisa membaca Al-Qur'an. Kita masih bisa menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Maka ingatlah bahwasanya syukur nikmat adalah hal yang Allah perintahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah saat Rabb kalian memerintahkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya nikmat tersebut akan saya tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum, tetapi ingat kalau kalian kufur nikmat kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di antara bentuk syukur nikmat dan yang patut kita contoh adalah seperti yang pernah terjadi pada sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pedagang yang kaya, seorang miliarder di zaman tersebut. Siapa lagi kalau bukan Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang muhajir, seorang yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Beliau dulu di Makkah punya banyak kaya, punya banyak harta. Namun semuanya beliau tinggalkan saat beliau berhijrah ke Madinah. Otomatis saat beliau berhijrah ke Madinah, beliau tidak memiliki harta sepeser pun. Maka saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berada di kota Madinah dan dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang dari kaum Ansar, apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu wahai saudaraku. Tetapi saya hanya minta satu hal ini kepadamu, tunjukkan di mana lokasi pasar. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang mahir, sehingga dikatakan seandainya ada sebuah batu di tengah jalan, Abdurrahman bin Auf pasti akan tahu di balik batu tersebut bisa menghasilkan uang. Namun dengan kekayaan beliau tidak melupakan nikmat Allah. Pernah terjadi setelah perang Uhud, di mana di perang Uhud banyak para sahabat radhiyallahu an yang wafat, sebanyak 70 lebih gugur di medan perang Uhud. Di antaranya adalah duta Islam yang pertama ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dihidangkan makanan enak di depan beliau. Namun tiba-tiba sebelum makan dan melihat makanan enak tersebut, pikiran kita mungkin akan berucap, ini merupakan hasil jerih payah Abdurrahman bin Auf. Beliau pasti akan menikmati makanan enak tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau menangis. Kenapa? Kenapa ada makanan yang enak di depannya tapi beliau malah menangis? Kenapa? Karena beliau mengingat saudaranya yang telah wafat, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, wafat di perang Uhud dengan keadaan seandainya tubuh Mus'ab bin Umair ditutup bagian atasnya, niscaya bagian bawah kaki beliau akan terlihat. Padahal dulu Mus'ab bin Umair adalah seorang kaya. Beliau menangis. Abdurrahman bin Auf menangis. Saat ditanya, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Di depanmu bukan neraka, di depanmu ada makanan enak. Apa kata Abdurrahman?
saya khawatir kenikmatan ini merupakan bentuk disegerakannya balasan kebaikanku di dunia, sehingga nanti di akhirat saya sudah tidak mendapatkan kebaikan apa-apa lagi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama kita sudah membahas tentang betapa bersyukurnya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Namun berikutnya kita akan melihat di antara bentuk kufur nikmat yang sampai sekarang masih dilakukan, siapa lagi kalau bukan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel. Dari zaman Nabi Musa alaihissalam kita tahu Bani Israel mereka dulu ditindas oleh Raja Fir'aun, diktator yang kejam, rezim yang diktator, sehingga Raja Fir'aun membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Namun dengan berjalannya waktu, Allah selamatkan mereka dari kekejaman diktator yang kejam tersebut, yaitu Raja Fir'aun. Namun Bani Israel bukannya bersyukur, malah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah anak berhala, patung sapi yang dibuat oleh seorang dari Bani Israel, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam marah besar, dan hampir terjadi pertikaian antara beliau dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di antara bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel mengkufuri nikmat Allah, dulu mereka diberikan oleh Allah makanan dari langit, makanan dari surga berupa al-manna was salwa. Apa itu al-manna was salwa? Al-manna was salwa, al-man mereka dapatkan di pagi hari dalam bentuk burung puyuh yang gampang untuk mereka dapatkan, sehingga mereka keluar rumah tinggal ambil saja itu burung, maka mereka bisa mendapatkan lauk makan. Adapun di sore hari setelah mereka pulang kerja, mereka bisa mendapatkan minuman yang manis lebih daripada madu. Namun nikmat Allah tersebut mereka kufuri dengan bilang apa? Mereka mengatakan, "Ud'u lana rabbak," wahai Nabi Musa, tolong berdoalah kepada Rabb kami, "yukhrij lana mimma tumbitul ardh." Kami sudah bosan dengan makanan dari surga. Kami ingin makanan-makanan yang dari bumi, hasil ladang bumi. Mimbak liha, dari bawang-bawangnya, wa kisaiha, mentimun, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Mereka mengganti nikmat Allah yang lebih baik dengan sesuatu yang rendahan. Apa kata Allah berikutnya? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau mau mengganti nikmat yang baik dengan sesuatu yang rendahan? Ihbitu misra, kalau makanan bumi bisa antum dapatkan di pasar, sedangkan makanan surga tidak bisa semua orang mendapatkannya. Itu salah satu bentuk kufur nikmatnya Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, harinya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna mimman idza a'taitahu syakar wa idza ibtalaitahu sabar wa idza aznaba istaghfar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.